Halo semuanya, selamat datang di channel Anime Gami. Di channel ini, admin akan membahas news, review, dan rekomendasi dari segala macam anime, manga, dan juga manhwa baru maupun yang jadul. Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan tentang update seputar dunia anime dan manga. Untuk video kali ini, admin akan memberikan 10 rekomendasi anime fall terbaru 2021 yang akan tayang tidak lama lagi. Untuk itu, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Shakugan. Shakugan adalah anime berdasarkan dari web novel Shakugan Labyrinth Marker. Animenya bercerita tentang jauh di masa depan, manusia dipaksa untuk hidup ke dalam dunia bawah tanah yang disebut labirin. Dan mereka harus hidup saling membahu-membahu. Di labirin ini, memiliki beberapa koloni dengan kondisi yang berbeda-beda. Seperti satu memiliki suhu yang sangat tinggi, sementara yang lain penuh dengan emas dan perak. Di antara koloni tersebut, terdapat sebuah koloni bernama Pinyin, di mana tinggal seorang gadis berusia 9 tahun yang penasaran akan dunia luar yang bernama Memenpu. Dia bekerja sebagai worker atau sebuah profesi terendah yang bertugas mengendarai robot yang bekerja untuk menggali biji mineral di dalam labirin. Dan juga ayahnya yang bernama Gaganbar, seorang yang bekerja sebagai marker atau seorang pembuat peta di dalam labirin. Suatu hari, Memenpu meminta Gaganbar untuk pergi berpergian bersamanya untuk menemukan ibunya. Sebagai marker, Gaganbar memegang profesi paling berbahaya namun menarik. Satu langkah di luar koloni sudah dianggap sebagai area berbahaya, dan bila bertemu dengan makhluk besar misterius yang berkeliaran di dalam gua, peluang hidup seseorang akan berkurang hingga 5%. Karena itu, sangat berbahaya untuk menjelajahi dunia luar yang tidak dikenal. Komi-san wa Komyuso desu. Anime ini bercerita tentang seorang gadis SMA bernama Shoko Komi. Seorang gadis cantik, primadona sekolah, dan juga Hitohito Tadano, seorang anak SMA biasa. Cerita berawal di hari pertama si Komi bersekolah di sekolah menengah swasta Itan yang bergengsi. Dan dia telah naik ke status primadona sekolah. Dengan rambut hitam panjang dan penampilan yang tinggi dan anggun, dia menarik perhatian siapapun yang bertemu dengannya. Namun, ada satu masalah. Terlepas dari popularitasnya, si Komi ini sangat buruk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Lalu, ada si Hitohito Tadano, seorang anak SMA biasa. Dengan moto hidupnya, baca situasi dan pastikan untuk menjauh dari masalah. Dia dengan cepat menemukan bahwa duduk di sebelah Shoko Komi telah membuatnya menjadi musuh semua orang di kelasnya. Suatu hari, si Tadano ini pingsan secara tidak sengaja. Lalu kemudian dia terbangun karena suara meong si Komi. Lalu dia pun berbohong bahwa tidak mendengar apa-apa, menyebabkan si Komi melarikan diri. Tapi sebelum dia sempat melarikan diri, si Tadano ini menduga bahwa si Komi ini tidak bisa berbicara dengan orang lain dengan mudah. Bahkan, dia sadar si Komi tidak pernah bisa membuat satu teman pun. Si Tadano ini pun memutuskan untuk membantu Komi dengan tujuannya mendapatkan 100 teman, sehingga dia dapat mengatasi gangguan komunikasinya. Platinum End. Platinum End adalah sebuah anime adaptasi dari manga karangan Sugumi Ohba dan diilustrasikan oleh Takashi Obata, yang juga merupakan mangaka dari seri terkenal Death Note. Berkisah tentang Mirai Kakehashi, seorang siswa muda yang muak dengan kehidupannya, dikarenakan pelecehan dari paman dan bibinya yang membesarkannya sejak kematian orang tuanya. Tetapi, dia diselamatkan oleh malaikat pelindung bernama Nase setelah Mirai mencoba untuk bunuh diri. Setelah mengetahui dari Nase bahwa orang tua angkatnya bertanggung jawab atas kematian ayah dan ibunya, Mirai menggunakan kekuatannya untuk menghadapi mereka dan menegakkan keadilan.
Namun, cobaan Mirai baru saja dimulai ketika Nase segera memberitahunya bahwa Tuhan akan pensiun dalam 999 hari dan juga terdapat 13 kandidat untuk menggantikannya termasuk si Mirai itu sendiri. Lebih buruknya lagi, Mirai tidak dapat menolak untuk mengambil bagian dalam kontes untuk menentukan dewa berikutnya tersebut. Tetapi, di antara kandidat lainnya juga ada yang mampu melakukan apa saja untuk menang, termasuk membunuh semua kompetitor sesegera mungkin. Bisa dibilang ini adalah salah satu anime hype musim ini, karena ada nama Sugumi Ohba dan juga Takeshi Obata di balik serial ini, yang merupakan mangaka dari seri terkenal Death Note. Blue Period bercerita tentang siswa sekolah menengah tahun kedua, Yatora Yaguchi, yang bosan dengan kehidupan normalnya. Dia belajar dengan baik dan bermain dengan teman-temannya, tetapi sebenarnya dia tidak menikmati kedua hal tersebut. Terikat oleh norma, dia diam-diam iri pada mereka yang melakukan sesuatu secara beda. Namun, hal itu berhenti sampai dia menemukan kegembiraan saat dia menggambar. Bermula saat melihat lukisan yang dibuat oleh salah satu anggota ekskul seni, Yatora terpesona dengan warna yang digunakan di dalam lukisan tersebut. Kemudian, dalam sebuah sesi latihan seni, ia mencoba menyampaikan bahasanya tanpa kata-kata, melainkan melalui lukisan. Setelah pengalamannya itu, Yatora menemukan dirinya begitu tertarik pada seni sehingga dia memutuskan bahwa itulah yang ingin dia lakukan untuk mencari nafkah. Tetapi ada banyak rintangan di jalannya. Orang tuanya yang ragu-ragu atas pilihan uniknya, rekan-rekannya yang lebih berpengalaman, dan juga cara mengamati tentang sebuah subjek yang jauh lebih sulit daripada yang dia duga sebelumnya. Untuk anime ini, saat video ini dibuat, sudah ada preview episode pertamanya, dan respon penonton pun bisa terbilang bagus, jadi sangat wajib untuk kalian masukkan sebagai list tontonan musim ini. Tak OP Destiny. Anime ini bisa dibilang anime hype musim ini. Karena kombinasi genre yang tidak biasa, fighting dan musik. Dan juga ada kolaborasi nama besar Studio Mappa dan juga Madhouse di belakangnya. Tak OP Destiny mengambil latar belakang negara Amerika pada tahun 2074, tepatnya di kota New York. Suatu hari, sebuah meteor hitam jatuh ke bumi dan menimbulkan kehancuran di dalamnya. Meteorit tersebut menghasilkan monster-monster aneh yang disebut Detu. Mereka kemudian menjadi penguasa di bumi dan mengatur aturan untuk melarang adanya musik di antara umat manusia. Namun, ada beberapa wanita yang menolak Detu menjadi penguasa di bumi dan berencana untuk memusnahkan mereka. Mereka adalah para wanita muda yang memegang kekuatan musik atau yang disebut musik art dan memiliki nama Unmei. Para wanita muda ini memegang skor yang mampu mengalahkan monster. Unmei dipimpin oleh seorang laki-laki yang disebut konduktor bernama Asahina Tak. Dalam trailernya, Asahina digambarkan sebagai pria yang tidak memiliki tangan kanan dan memegang seperti tongkat musik di tangan kirinya. Tak memiliki tujuan untuk mengembalikan musik kepada umat manusia, sementara Unmei berkeinginan untuk memusnahkan Detu. Mereka kemudian bekerja sama untuk mengalahkan para monster dengan memulai perjalanannya di New York.
Mieruko-chan. Miko adalah tipikal siswa sekolah menengah yang kehidupan normalnya mulai terbalik ketika dia tiba-tiba mulai bisa melihat monster yang menakutkan dan mengerikan. Meskipun benar-benar merasa ketakutan, Miko melanjutkan kehidupan sehari-harinya dengan berpura-pura tidak memperhatikan kengerian yang mengelilinginya. Dia harus menanggung rasa takut untuk menjaga dirinya dan temannya Hana dari bahaya. Bahkan, jika itu berarti berhadapan langsung dengan kemungkinan yang terburuk. Memadukan komedi dan horor, Mieruko-chan menceritakan kisah seorang gadis yang mencoba menghadapi situasi paranormal dengan bersikap acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Bisa dilihat dari trailernya, komedi yang disajikan cukup lucu, jadi sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre komedi. Isekai Saiko no Ansatsusa Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Bercerita tentang seorang pembunuh terhebat di bumi yang hanya tahu bagaimana hidup sebagai alat bagi majikannya sampai akhir hayatnya. Sang pembunuh terhebat itu pun dilahirkan kembali oleh anugerah seorang dewi ke dunia pedang dan sihir. Dia ditawari kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini. Namun, ada satu masalah. Dia memiliki misi untuk melenyapkan pahlawan super yang akan membawa akhir dunia kecuali dia dihentikan. Sang pembunuh terhebat itu pun sekarang dikenal sebagai Luh Tuate de, sang master assassin yang sangat sibuk. Terutama karena banyak gadis cantik yang terus-menerus mengelilinginya. Luh mungkin adalah pembunuh yang tak tertandingi, tetapi bagaimana dia akan melawan musuh dengan sihir yang kuat di dunia yang barunya? Yap, betul. Bisa dilihat dari sinopsis yang ada, ini adalah anime harem isekai di musim ini. Eits, tapi tunggu dulu. Light novel series ini ditulis oleh Rui Sukio, yang merupakan penulis dari series Redo Healer. Bagi kalian yang sudah nonton anime Redo Healer, kalian tahu sendiri kan jalan ceritanya seperti apa? Nah, mungkin series ini juga bisa menyaingi popularitas dari Redo Healer juga. Sumatsu no Harem bercerita tentang di mana terdapat sebuah virus mematikan bernama The Man Killer Virus. Penyakit mematikan yang telah memusnahkan 99,9% populasi pria di dunia. Si main karakter yang bernama Mizuhara Reito menjadi beberapa orang yang terpilih untuk hidup setelah tidur di mesin kriognetik selama 5 tahun terakhir. Reito meninggalkan Tachibana Erisa, si gadis impiannya. Ketika Reito terbangun dari tidurnya, dia muncul ke dunia baru di mana hanya ada wanita di dalamnya. Dan para wanita itu pun sangat gila enak-enak. Di mana si Reito sendiri adalah sumber daya paling berharga di planet ini. Reito dan 4 pria lainnya diberikan kehidupan mewah dan juga satu misi sederhana, mengisi kembali dunia dengan menghamili sebanyak mungkin wanita. Namun, yang diinginkan Reito hanyalah menemukan Erisa, si gadis kesayangannya yang hilang 5 tahun lalu. Bisakah Reito menahan godaan dan menemukan cita sejatinya? Untuk anime ini, admin sudah baca manganya sampai tamat. Ya, bisa dibilang worth lah untuk ditonton. Karena banyak karakter cewek yang cantik dan enak dilihat dan bisa bikin kita ikut berfantasi.
Tapi jujur, ada satu hal yang admin gak suka dari series ini. Tapi ya gitulah, admin nggak bisa katakan di video ini. Mungkin nanti admin buat pembahasan mendalam untuk series ini di video lainnya ya. こんなの間違ってる。あなたの戸建てをください。 Shin no nakama janai toyusa no party wo oi dasareta no de henkyo de slow life suru koto ni shimashita. だが神は人を見捨てなかった。 Bersetting di dunia fantasi, di mana seorang gadis muda dengan blessing seorang pahlawan bertempur melawan Raja Iblis. Dan juga di dunia itu pun terdapat seorang kakak laki-laki dari pahlawan gadis muda itu yang bernama Red, yang memiliki blessing guide atau pemandu, yang hanya memberikan dia level yang tinggi. Lalu si Red pun ikut bertarung bersama sang pahlawan atau sang adiknya tersebut. Namun dengan blessing guide atau pemandu tersebut yang hanya memberikan level tinggi tetapi tidak mempunyai sihir atau seni bela diri atau kemampuan supernatural, dia secara bertahap tidak bisa lagi mengikuti pertempuran, dan pada akhirnya dia pun diusir dari partai pahlawan tersebut dengan hanya menyisakan satu pedang tembaga. Setelah hatinya benar-benar hancur, si Red menjauhkan diri dari pertempuran melawan pasukan Raja Iblis, meskipun mengetahui bahwa nasib dunia bergantung pada party hero tersebut. Dan ia pun bertujuan untuk menjalani kehidupan yang tidak mencolok sendirian di perbatasan Zoltan dengan membuka toko herbal dengan memanfaatkan ilmu yang diperolehnya selama perjalanannya. Bersama dengan seorang gadis half elf yang merupakan sang putri dan juga petualang yang bernama Reed, ia bertujuan untuk menjalani kehidupannya yang santai. 現れた。 Kyuketsuki Sugushinu atau The Vampire Dies in No Time. Anime ini bercerita tentang Draluk, seorang vampir pecinta game yang lemah terhadap segalanya, dan seorang pemburu vampir bernama Ronald. Singkat cerita, si Ronald atau sang pemburu vampir tersebut mengetahui tentang sebuah rumah besar yang dihuni oleh vampir yang dikabarkan telah menculik seorang anak kecil. Lalu, ia pun pergi ke sana berniat untuk mengalahkan monster tersebut. Si Ronald itu pun berpikir kalau vampir selalu dikenal dengan sosok yang menakutkan. Namun, saat sang pemburu itu tiba di sana, ternyata itu tidak seperti yang ia pikirkan. Si Draluk, sang vampir, hanyalah seorang vampir lemah yang juga pencinta game. Dan sebenarnya, anak yang dikabarkan diculik itu tidak ditawan. Dia hanya menggunakan rumah berhantu tersebut sebagai taman bermain pribadinya. Singkat cerita, istana si Draluk itu pun dihancurkan. Lalu si Draluk pun ikut pindah ke kantor si Ronald. Draluk pun bekerja sama dengan si pemburu vampir tersebut. Meskipun memiliki banyak perbedaan, mereka bekerja sama untuk membungkam vampir-vampir jahat, para penyelidik, musuh Ronald, dan memecahkan berbagai masalah lainnya. Nah, itulah 10 anime rekomendasi Fall 2021 dari admin Anime Gami. Di antara anime tersebut,
Adakah anime yang akan kalian tonton musim ini? Silahkan komen di bawah ya. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan tombol subscribe-nya ya, biar admin semakin semangat membuat video-video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.